Sobat Langsing, kembali lagi dengan saya Coach Andri di YouTube channel kami, Evolution Fitness Coach. Di video kali ini, kami akan membahas tentang 3 hal terpenting dalam penurunan berat badan. Kenapa kita membahas tentang ini? Supaya teman-teman bisa fokus tentang apa saja yang memang dibutuhkan untuk menurunkan berat badan. Oke, sebelum kita membahas materi utama kita, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bagi teman-teman untuk segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, tanpa perpanjang kata lagi, yuk kita mulai ke materi utama kita. Oke, kita akan membahas 3 hal terpenting dalam penurunan berat badan. Nah, kita akan bahas tentang dulu piramidanya dari fat loss. Maksudnya adalah penurunan berat badan itu sendiri. Nah, kalian bisa melihat dari yang piramida ini, dari yang paling bawah sampai yang paling atas, kalori defisit, makronutrisi, mikronutrisi, waktu makan, dan suplementasi. Dan di antara semuanya ini, di piramida ini ada yang lebih bawah lagi, yaitu kebiasaan sehari-hari yang sebenarnya sangat mempengaruhi semua ini. Dan kita bisa melihat dari yang sebenarnya, dari piramida ini kita bisa mengetahui dari bawah itu yang lebih penting atau yang paling penting, sampai ke yang atas itu kurang penting. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari foto ini, dari gambar ini, bahwa kalori defisit, makronutrisi, mikronutrisi itu lebih penting daripada waktu kapan makan dan suplementasi itu sendiri. Oke, kita pertama akan bahas dulu dari kebiasaan sehari-hari. Kenapa sih kebiasaan ini juga sangat mempengaruhi kalori defisit, makronutrisi, dan mikronutrisi itu sendiri? Kita melihat setiap orang itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda yang membentuk kebiasaan mereka. Nah, kita bisa melihat ini ada dari latar belakang lingkungan dan budaya itu sendiri. Contoh, kita terlahir di wilayah Indonesia yang tentunya kalau kita nggak makan nasi, terkadang kita masih belum disebut dengan makan. Nah, itu masih paradigma orang umum kebanyakan. Nah, jadi mereka sudah makan roti, sudah makan apapun itu, meskipun sudah mengandung sebagai sumber karbohidrat, tapi belum menganggap itu sebuah makanan. Padahal sebenarnya itu juga sudah makan, gitu. Nah, ini juga salah satu faktor yang membentuk kita menjadi kelebihan karbo. Ini yang pertama, lingkungan dan budaya. Yang kedua, family atau keluarga. Nah, keluarga ini juga sangat mempengaruhi dengan pola makannya kalian, selera makanan kalian. Jadi sebenarnya keluarga ini juga salah satu pengenalan awal dari kalian masih masa kecil, itu juga mempengaruhi, membentuk kebiasaan makan kalian sehari-hari, ya. Dan yang ketiga, kesehatan mental. Tentunya ini juga mempengaruhi. Ada orang yang memang menganggap makanan itu sebagai penghilang stres mereka, ataupun makanan bisa menjadi membuat mereka happy, membuat mereka senang. Nah, jadi sebenarnya ini juga mempengaruhi. Dan yang terakhir, finansial tentunya. Jika kalian memiliki uang yang cukup, tentunya kalian bisa makan yang lebih cukup, atau bahkan kalian berkesempatan untuk makan secara berlebihan juga. Nah, itu juga harus hati-hati, ya. Oke, dan tadi kita bicara tentang kebiasaan sehari-hari. Next, kita bicara tentang masalah kalori defisit. Nah, kalori defisit mungkin saya sedikit bahas aja, karena sebenarnya saya sudah bahas ini berulang-ulang di video kita sudah bahas berulang-ulang. Nah, yang pertama, intinya kalori defisit adalah tubuh kita membutuhkan energi untuk berfungsi, untuk bisa menjalankan fungsinya. Kita bisa beraktivitas sehari-hari, bergerak, tubuh kita bisa berfungsi, itu membutuhkan energi yang disebut dengan, dan satuan energinya itu disebut dengan kalori. Nah, kalori yang keluar, yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang dibutuhkan ya, total kebutuhan kalori kita, itu disebut dengan kalori keluar. Dan ada kalori masuk, itu adalah kalori yang memang kita masukkan yang dibutuhkan. Nah, intinya kalori defisit adalah kalori yang masuk lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Jadi kalori masuk tuh apa sih? Semua makanan dan minuman yang kalian konsumsi itu ada kalorinya, kecuali air putih ya. Semua makanan dan minuman yang kalian konsumsi itu ada kalorinya. Terus yang kedua, kalori yang keluar tuh dari mana sih? BMR, itu metabolisme tubuh kalian. Terus ada thermic effect food dari makanan, termogenesis dari panas tubuh, ada dari ini kegiatan sehari-hari, dan yang terakhir olahraga kalian. Nah, saya nggak akan bahas ini lebih lengkap lagi, teman-teman bisa tonton video kami sebelum-sebelumnya. Kami sudah bahas ini sebenarnya.
Oke, jadi intinya adalah kalori defisit ini yang paling memegang peranan penting dalam penurunan berat badan. Jadi kalau kalian mau kalian proteinnya cukup, mau kalian waktu makannya tepat, atau maupun kalian konsumsi suplemen 10 juta, 100 juta, tapi kalau kalian nggak kalori defisit, nggak bakal turun juga berat badannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi inti dari semua diet yang kalian teman-teman mungkin pernah dengar, entah itu diet TBM, diet Mayo, diet GM, diet keto, diet ala Tia Restia, ataupun diet air putih, dan masih banyak lagi jenis-jenis dietnya yang katanya bisa menurunkan berat badan, itu sebenarnya kembali lagi ke kalori defisit. Mereka bisa mencapai kalori defisit dengan metode diet seperti ini, sehingga mereka bisa menurunkan berat badan. Jadi sebenarnya nggak ada rahasianya kenapa mereka bisa menurunkan berat badan, yaitu hanya karena kalori defisit mereka bisa menurunkan berat badan tersebut. Yang kedua, makronutrisi. Nah, makronutrisi ini adalah dari makanan yang kita konsumsi ini sebenarnya dibagi menjadi 3. Ada namanya protein, ini yang pertama, kita bahas tentang protein. Makronutrisi yang pertama, protein. Kenapa kita bahas tentang protein? Karena protein ini menjadi salah satu hal yang paling sering orang kurang untuk konsumsi. Nah, sumber protein kita bisa lihat mulai dari daging-dagingan, ada dari sumber nabati juga, tahu, tempe, dan sebagainya juga, telur, dan masih banyak lagi. Sebenarnya 1 gram protein ini sendiri mengandung kurang lebih 4 kalori. Ya. Kedua, karbohidrat. Karbohidrat adalah yang memberikan kita energi. Energi, ada pasta, ada mie, ada roti, ada kentang, ubi, nasi, dan masih banyak lainnya lagi. Dan kurang lebih 1 gram karbohidrat 4 kalori. Ya. Dan yang terakhir, makronutrisi yang terakhir yaitu lemak. Jadi kita tetap butuh lemak, jangan lupa sumber lemak. Nah, tapi kita prioritaskan lemak yang memang tak jenuh. Nah, seperti apa sih? Kita butuhkan, ini ada kacang-kacangan, ini ada minyak-minyak juga, ada keju, ada kuning telur, ada susu. Itu juga mengandung lemak juga, ya. Jadi 1 gram lemak kurang lebih 9 kalori. Wah, lumayan ya, 1 gram lemak 9 kalori. Memang lemak ini cukup banyak, jadi memang harus hati-hati untuk konsumsinya. Jadi hati-hati bukan berarti nggak boleh dikonsumsi, tapi hati-hati supaya nggak berlebihan. Oke? Oke, dan intinya sebenarnya adalah kita harus bisa menyeimbangkan protein, karbohidrat, dan lemak itu. Caranya gimana sih menyeimbangkan itu, Coach? Oke, saya berikan contoh paling gampang dan yang memang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia sendiri. Ini kita bisa lihat. Nah, ada ini dari makanan pokok. Kita bisa lihat makanan pokok kurang lebih ada mengambil porsi dari kurang lebih 2/5. Makanan pokok ada 2/5 lagi, ada sayuran, ada 1/5-nya buah-buahan, dan 1/5-nya lagi lauk pauk. Jadi kita bisa melihat, 1/6. Maaf, 1/6. Dan ini kita bisa lihat bahwa ini salah satu contoh komposisi makanan seimbang. Kalian bisa mengikuti metode dari isi piringku dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Oke? Oke, setelah kita bahas tentang makronutrisi, kita bahas tentang mikronutrisi. Ini juga nggak kalah pentingnya loh sebenarnya. Karena ini banyak mengandung ada vitamin, berbagai macam vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena ini memang harus diasup dari luar, dari tubuh. Memang dibutuhkan. Terus ada mineral yang juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Memang jumlahnya tidak sebanyak protein, karbohidrat, lemak tadi, tapi ini juga dibutuhkan juga. Karena kalau kita kekurangan vitamin atau kekurangan mineral, efeknya bukan hanya di berat badan ataupun bukan hanya di berat badan, tapi efeknya di kesehatan kita. Saya berikan salah satu contohnya saja. Kalau kalian kekurangan mineral, iodin atau yodium, atau yang biasa kita sebut dengan yodium, itu bisa meningkatkan resiko hipotiroid yang menyebabkan kenaikan berat badan tanpa alasan yang jelas. Jadi ini kalau kekurangan yodium itu juga bisa membuat kalian hipotiroid yang bisa membuat kalian kenaikan berat badan loh. Hati-hati. Jadi pastikan kalian mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan bervariasi untuk memastikan kalian mendapatkan mikronutrisi yang lengkap. Oke? Oke. Selanjutnya, tadi adalah 3 halnya. Ini selanjutnya kita bahas tentang waktu makan. Kapan sih waktunya makannya? Kita bisa lihat waktu makan. Jika kalian pemula
yang goalnya ingin menurunkan berat badan saja, waktu makan itu bukan hal yang sangat penting. Ini menjadi kurang penting. Yang paling penting adalah kalian bisa konsisten. Contohnya ya, kalian harus ya makan di antara jam 7 sampai jam 8. Enggak juga, tergantung. Jadi waktu makan ini nggak terlalu penting, tapi kalau kalian bisa mengikuti, maksudnya bisa teratur, itu akan jauh membantu. Tapi sebenarnya nggak terlalu penting juga kalau kalian seumpamanya kalian semuanya nggak bisa teratur, atau yang paling penting adalah kebutuhan kalori kalian sehari kalian terpenuhi. Contoh, mungkin aja ada dari teman-teman yang mengikut intermittent fasting, mereka tidak sarapan, mereka menggunakan metode, bukan tidak sarapan, mereka mengurangi jam makan mereka. Nah, atau biasanya if intermittent fasting itu orang Indonesia kenal dengan OCD. Nah, jadi mereka bisa melakukan seperti ini. Kalian boleh bereksperimen dengan cara ini juga, tapi jangan ekstrim. Contoh, 14 jam kalian berpuasa atau nggak makan, kalian hanya boleh minum air putih. 10 jam, bukan 12 jam. 10 jam kalian bisa konsumsi, kalian bisa makan seperti itu, ya. Kalian bisa coba yang ini, ada 16 jam, 8 jam. 16 jam kalian tidak makan, 8 jam kalian makan. Ada jendela yang seperti itu. Nah, kalau saya sarankan kalian jangan lakukan yang ekstrim seperti 20 dan 4 jam. 20 jam puasa dan 4 jam makan. Dan yang terakhir, kalian hanya melakukan makan sekali sehari yang disebut dengan OMAD. Nah, jadi harus hati-hati sih. Memang jam makan ini tidak terlalu berpengaruh, tapi dianjurkan paling nggak kita makan 2 kali sehari dengan alasan kesehatan. Oke? Selanjutnya kita bicara tentang masalah suplementasi. Suplementasi ini adalah hal yang paling kurang penting, tapi banyak orang yang selalu bertanya, kamu bisa turun berat badan pakai apa sih? Mereka selalu berharap mendapatkan jawaban seperti itu. Mereka nggak mau mendengar jawaban, aku olahraga dan mengatur pola makan udah bisa turun berat badan. Mereka nggak mau dengar itu. Mereka lebih fokus dengan suplementasi, pakai apa, obat apa. Padahal sebenarnya rata-rata suplemen atau obat atau teh pelangsing yang beredar di pasaran itu memiliki sifat pertama mengurangi nafsu makan, dan akhirnya kalori menjadi kalori defisit. Kalian mengurangi nafsu makan, otomatis kan dia akhirnya jadi kalori defisit sendiri, bener nggak? Jadi intinya nggak bisa lari dari kalori defisit. Yang kedua, bersifat diuretik atau laksatif. Maksudnya adalah gimana itu? Maksudnya kalian dipaksa untuk mengeluarkan cairan dari dalam tubuh kalian. Jadi kalian terlihat berat badan kalian turun, padahal sebenarnya bukan lemak yang berkurang, tapi adalah air dalam tubuh kalian. Karena air tubuh dalam kita itu sangat fluktuatif. Jadi mereka memanfaatkan sifat dari diuretik dari suplemen obat atau teh pelangsing itu, mereka bisa mengurangi cairan tubuh. Itu sih yang yang sering beredar di masyarakat. Oke? Jadi intinya kalau seumpamanya ada sih suplemen yang memang bisa ngebantu, bisa turun berat badan. Tapi sebenarnya seberapa berpengaruh sih kalau memang bener-bener ada? Kalau memang bener-bener ada, mereka cuma hanya berpengaruh maksimal 5% aja loh. Tidak sebanyak yang kalian kira. 5% aja. Yang paling pengaruh apa? Yang ketiga dasar itu. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi sebenarnya suplemen itu teman-teman jangan menghabiskan waktu, energi itu untuk menghabiskan di suplemen berpikir bahwa ini yang sangat berpengaruh bisa membuat saya turun berat badan. Padahal sebenarnya mereka menjalankan 3 hal itu, maka berat badan mereka bisa turun loh sebenarnya. Jadi kesimpulannya kita bisa tahu bahwa sebenarnya fokuslah dengan 3 hal ini. Mikronutrisi, makronutrisi, dan kalori defisit itu sendiri. Untuk kalian semuanya kalian bisa menurunkan berat badan. Jangan terlalu fokus dengan waktu makan dan suplementasi. Ya, itu cuman penunjangnya aja. Fokus dengan 3 hal ini, maka kalian bisa mendapatkan goal yang kalian inginkan. Oke? Setelah teman-teman mengetahui bahwa sebenarnya 3 hal terpenting dalam penurunan berat badan itu bukanlah salah satunya bukan dari suplemen itu sendiri, saya berharap teman-teman segera bisa fokus dengan hal-hal yang lebih penting.
Oke? Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, punya saran atau kritik, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share juga ke teman kalian yang membutuhkan. Oke? Oke, sekian aja untuk video kali ini. Saya Andri Chandra, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa!